Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang Allah berikan kepada kita semua hingga hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Darun Nahdah TV rahimakumullah, apa sih yang dinamakan dengan bulan Ramadan? Nah, salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Sabar, yaitu bulan kesabaran. Kenapa bulan Ramadan itu dinamakan dengan bulan kesabaran? Karena ibadah yang paling utama di bulan ini adalah puasa. Dan puasa itu, kata Nabi, separuh dari kesabaran. Sebagaimana dalam sabda Nabi, Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, untuk tidak minum dan tidak makan dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan kita tidak boleh memakannya, ada minuman kita tidak boleh meminumnya. Padahal makanan dan minuman itu milik kita sendiri. Dan kesabaran ini memiliki keutamaan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa keutamaan untuk orang-orang yang bersabar. Dan Rasulullah SAW pun juga menyebutkan begitu banyak keutamaan untuk orang-orang yang bersabar. Keutamaan sabar yang pertama adalah orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, in a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan atas mereka itu pahala tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Nah, sabar ini tidak sama seperti amalan yang lainnya. Allah memberikan pahala sabar untuk orang-orang yang beriman itu tanpa batas. Nabi SAW bersabda, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Keutamaan sabar yang kedua adalah orang yang mampu bersabar itu akan mendapatkan mayatullah. Apa artinya? Orang-orang yang mampu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa dibersami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah bersama Allah, itu Allah akan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang itu. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita ingin diberikan naungan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, keutamaan sabar yang berikutnya adalah sabar merupakan kunci dari kebaikan. Segala sesuatu, setiap perkara itu pasti memiliki kunci. Ketika kita ingin memasuki rumah kita, harus melalui pintu. Dan pintu itu pasti memiliki kunci. Begitu juga dengan kesabaran. Begitu juga dengan kebaikan. Salah satu kunci dari kebaikan adalah kesabaran. Seorang muslim dikatakan baik tatkala ia mampu mengkombinasikan antara sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sabar yang keempat adalah
orang-orang yang mampu bersabar atau hamba yang mampu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbus sabirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Nah, ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Islam mengajarkan dalam keutamaan sabar ini sedikitnya ada pada 3 hal. Yang pertama adalah kita itu harus sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim itu diharuskan atau diwajibkan untuk bersabar atas menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika ia mampu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, namun ia tidak sabar untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ia setiap hari melaksanakan sholat, tapi ia juga setiap hari mengkonsumsi khamar. Nah, bahkan ada istilah di masyarakat itu STMJ, yaitu sholat terus maksiat jalan. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika kita mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita itu harus bersabar atas musibah itu. Karena Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan batas kemampuannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dari batas kemampuannya. Mungkin jika masih banyak kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.